Bekerja di luar negeri tak melulu menjadi kisah sukses bagi tenaga kerja Indonesia. Tidak sedikit TKI tersandung masalah dan harus mencari perlindungan sebelum kembali ke tanah air. Tapi tiba-tiba yaitu tanggal 15 Juni kemarin, waktu aku mau finish kan, tiba-tiba polisi menangkap aku. 2 jam 1.30 majikan saya menyiram saya pakai air panas. Gara-garanya saya kecapean. Hidup bisa lebih baik, tapi ternyata sampai sekarang rumah saya juga belum terenovasi. Usaha saya di rumah juga hancur. Tempat penampungan Bechun House di daerah Jordan Kowloon, Hong Kong ini menjadi labuhan sementara bagi sejumlah buruh migran asal Indonesia. Yayasan Amal yang didirikan pada 1986 ini menyediakan tempat aman bagi para buruh migran dari beberapa negara termasuk Indonesia. Inilah salah satu negeri yang menjadi impian tenaga kerja asal Indonesia. Gaji besar, penegakan hukum yang baik menjadi daya tarik. Namun tak semuanya berakhir dengan bahagia. Banyak di antaranya menghadapi berbagai masalah. Mulai dari dokumen tidak lengkap, tertipu agen, hingga sok budaya. Bechun House dapat menampung hingga 16 orang. Seluruh fasilitas disediakan secara gratis, termasuk informasi tentang proses hukum, serta pengetahuan tentang hak-hak buruh. Saat ini ada 13 buruh migran Indonesia yang tinggal di Bechun House. Jadi mulai dari saat dia dimajikan, biasanya teman-teman organisasi akan membantu untuk memberikan konsultasi atau pendampingan dia tuh harus bagaimana seperti itu. Tapi jika mereka sudah tinggal di shelter, dalam hal ini sudah diputuskan kontrak kerjanya, berarti kita perlu mendampingi teman-teman, misalkan membuat tuntutannya ke labor department atau ke misalkan kalau kasusnya kriminal, berarti kita harus membantu mereka mendampingi untuk melaporkan kasusnya di polisi dan lain sebagainya. Masih di kawasan Kowloon, sebuah yayasan lain menyediakan shelter bagi buruh migran yang memiliki anak. Pathfinders memfokuskan bantuannya untuk anak-anak buruh migran. Through our case managers to offer them counselling and care to make sure the woman can make the right decision for her own situation. For some people that is keeping the child, others may want to put the child up for adoption, and we counsel them through the process. And once that decision has been made, we then also work with the woman to make sure that her status is legal. Konsulat Jenderal Republik Indonesia juga menyediakan shelter bagi tenaga kerja Indonesia. Shelter berada di lantai 5 gedung KJRI di kawasan Causeway. Namun dengan berbagai alasan, para TKI tetap memilih di shelter lain. Iya, emang sih pernah ya dikasih tahu beberapa lah, ada dari KJRI ada shelter. Cuma yang aku itu pas pertama udah kenal sama Mbak Eni, terus Mbak Eni nyaranin tinggal di sini. Yang aku ituin dari Bechun House itu rasa kekeluargaan sangat-sangat kental gitu. Misalkan kalau ada masalah apa gitu kita bisa curhat ke satu sama lain. KJRI menampik bahwa mereka mempersulit bantuan bagi tenaga kerja Indonesia. Untuk bantuan hukumnya kita tidak pernah mempersulit mereka yang akan masuk. Mungkin hanya ada anggapan di luar, karena tentunya sebelum masuk kita lakukan interview, kita lakukan pendataan dan sebagainya. Tetapi sama sekali tidak ada kesulitan untuk masuk ke shelter kita. Hingga bulan Juli tahun 2014, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) mencatat ada lebih dari 150.000 buruh migran BMI di Hong Kong. Tiap harinya selalu ada yang bermasalah. Pada bulan April hingga September tahun ini, tercatat 220 buruh migran Indonesia tersandung masalah dan harus berhenti bekerja. Titin Muftiro, Tias Adinda melaporkan untuk NET.